Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yanbaghi, dan seyogyanya dan seharusnya alla yakuna, tidak boleh ada fil kitabi, di dalam kitab, syai'un, sesuatu minal humrati, dari warna merah. Jadi kalau kita belajar itu nulis kagak boleh pakai pulpen yang berwarna merah. Gak boleh. Itu adab dalam mencari ilmu. Jadi kalau kita sebagai santri mencari ilmu, lagi menuntut ilmu, ya mencari ilmu, nggak boleh tulis dengan tinta yang berwarna merah. Fa innahu, karena sesungguhnya yang demikian itu, yaitu nulis dengan pulpen merah atau tinta merah, soni'ul falasifati, adalah perbuatan atau kelakuan orang-orang filsafat. Falasifah, filsafat. Jadi, ya orang-orang filsafat itu beda, agak nyeleneh pikirannya, ya pahamnya agak nyeleneh. Ya. Maka orang-orang filsafat itu, ya kalau nulis ya pakai pulpen atau tinta merah. La suni'u salafi, bukan perilakunya ulama-ulama salaf. Ulama nggak pernah nulis dengan tinta merah. Kalau ulama-ulama ya soleh, ulama-ulama salaf nggak pernah nulis dengan tinta merah. Wa min masyaykhina, dan di antara guru-guru kita semua, man, adalah ada ulama kariha, yang membenci, ya membenci, artinya makruh itu dibenci, ya artinya, maka kariha itu adalah yang membenci isti'malul markabil ahmar, memakai kendaraan yang berwarna merah. Ada di antara para ulama kagak mau dia pakai naik kendaraan yang merah. Ya, baju-baju merah, langsung partai merah. Jangan. Kalau kita ngikutin ulama, ini nih kata ulama nih. Ada di antara ulama sampai naik mobil aja kendaraan nggak mau dia kalau kendaraan itu warnanya merah. Saya punya guru Habib Umar Ibn Abu Rahmat As-Segaf Bukit Duri, beliau kalau dijemput ketika pengajian pakai mobil merah nggak mau dia. Istiqomah ulama, kagak mau, ya nggak mau. Lebih baik beliau pakai mobil pribadinya. Ya. Jadi para ulama itu membenci dengan warna-warna merah. Wa minat ta'dimil ilmi, dan termasuk mengagungkan ilmu itu, ta'dimul syurakai, ya adalah mengagungkan teman-teman di dalam belajar. Nah, kita sesama teman pengajian nggak boleh saling benci, nggak boleh kita saling memusuhi, ya ini enggak termasuk daripada adab orang-orang yang mencari ilmu. Jadi kalau orang-orang yang mencari ilmu itu adabnya, tata keramanya, dia nggak membenci, nggak saling membenci, ya di antara sesama teman dalam mencari ilmu. Maka di dalam satu pesantren ada peraturan kalau ada santri berantem dikeluarkan. Karena apa? Ini taklim muta'alim, banyak orang-orang yang mencari ilmu karena dia nggak tahu adab, nggak berhasil ilmunya. Maka disinilah kita belajar supaya tahu tentang adab mencari ilmu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Anak saya di pesantren kalau ketahuan aja berantem sesama teman dikeluarkan langsung tanpa ampun. Kenapa ini? Gak boleh kita saling membenci sesama teman di dalam belajar. Wa may yata'allamu, dan barang siapa yang belajar minhu daripada ulama, waman, dan orang-orang, bukan ini ya, bukan jadi mubtada. Waman, dan orang-orang, menjadi atop, ya, wahnya wawu atop. Waman, dan orang-orang yata'allamu, dan yang belajar minhu daripada gurunya. Dan juga nggak boleh kita berseteru, bertengkar dengan orang-orang yang tahu orang itu belajar sama guru kita. Walaupun nggak satu lingkungan, nggak satu kelompok, nggak satu majlis, tapi guru kita tahu itu yang orang belajar sama guru kita, atau guru kita ngajar di tempat itu, kita nggak boleh bertentangan, berseteru, bertengkar, berkelahi, nggak boleh. Watamalluku, dan memperlihatkan kehinaan, madmum, adalah dicela. Jadi di antara tanda-tanda orang mencari ilmu itu nggak boleh memperlihatkan kehinaan, ya. Ila bitolabil ilmi, kecuali dalam mencari ilmu. Artinya begini, ketika kita sedang mencari ilmu,
Justru kita harus memperlihatkan kehinaan kita di hadapan guru kita. Wa tamaluku madmum, padahal memperlihatkan kehinaan itu adalah tercela. Ya. Jadi kalau kita kaya, punya baju bagus, ya jangan kita pakai baju yang udah sobek-sobek. Itu menghinakan diri kita, dicela. Pakai yang bagus. Saya kalau ke masjid pakai bagus-bagus, baju kenapa? Ini. Saya mah biar kelihatan sederhana, merakyat, pakai baju yang sobek-sobek, yang kucel. Jangan, pakai yang bagus. Jangan digantung di lemari. Baju yang bagus yang dipakai baju udah sobek-sobek, udah kusam, udah rusuk. Pakai yang bagus. Kenapa? Wa tamalluku, menghinakan diri itu madmum, dicela. Ila fi talabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Kita mencari ilmu boleh, kalau kita mencari ilmu boleh, kita harus merendahkan diri kita. Fa innahu, karena sesungguhnya ya, yang bagi seharusnya ayat tamallaqo, si tolabul ilmi itu memperlihatkan kehinaan li ustadihi, di hadapan gurunya. Kita ini sebagai murid harus merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan guru kita. Jangan songong, jangan sombong di hadapan guru kita. Maka adabnya, adab. Ketika kita belajar, ya, kita duduk di majelis taklim guru kita. Ini saya dicontohin nih sama guru-guru saya. Ketika ngaji ke tempatnya Habib Umar, gak ada satupun kiai, ustadz, padahal itu yang hadir para kiai, para ustadz, para habaib, gak ada satupun yang pakai sorban. Kenapa? Kan Habib Umar pakai sorban, pakai gomis, pakai imamah. Gak ada satupun muridnya, santrinya, jamaahnya ketika belajar di hadapan Habib Umar pakai sorban, pakai gamis, pakai imamah. Padahal itu kiai semua. Kenapa? Ini guru. Apa? Adabnya orang mencari ilmu merendahkan diri di hadapan gurunya. Sampai pakai sorban pun kagak pakai sorban. Padahal kalau di rumahnya jangankan sorban, imamah saya pakai di sini. Tapi kalau di hadapan guru kita, di hadapan guru saya Habib Umar Segaf, ya, di Bukit Duri, itu nggak ada satupun orang pakai sorban. Ada yang pernah diajak sama Mas Tanto, ya, ya, nggak ada satupun. Paling itu yang datang ulama-ulama sepuh, kiai-kiai sepuh, habaib. Ini adab tata krama di dalam mencari ilmu. Makanya banyak orang mencari ilmu tapi tidak hasil ilmu, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak mendahulukan adabnya. Jadi kalau kita itu harus mendahulukan adab kita. Nih, kecuali bagi orang yang mencari ilmu harus merendahkan diri, menghinakan diri di depan gurunya. Tuh. Wasurokaihi, dan teman-temannya. Supaya apa? Liyastafida minhum, supaya dia mengambil faidah daripada mereka. Wayan bagi, dan seyogyanya, seharusnya, sepantasnya, litolibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, yaitu santri. Jadi santri itu nggak usah di pondok aja, bapak-bapak aja yang rajin ngaji nih kayak begini malam minggu nih. Ini santri juga, Pak. Bapak udah pada ubanan, udah pada, ya kan, keriput. Ya, ini santri semua. Jadi santri itu bukan hanya yang duduk di pesantren, jadi pesantren. Orang yang mencari ilmu itu adalah termasuk santri. Nah, jadi wayan bagi, dan seyogyanya, sepantasnya, seharusnya, litolibil ilmi, bagi santri, yaitu orang yang mencari ilmu, ayastami'a, untuk mendengar, ayastami al ilma, untuk mendengarkan ilmu, wal hikmata, dan hikmah, bi ta'dimi, dengan rasa takdim, mengagungkan, wal hurmati, dan hormat. Jadi kalau kita belajar itu duduk mendengarkan ilmu, ya, mendengarkan hikmah, fatwa-fatwa, nasihat-nasihat dari guru kita itu dengan didasari takdim, mengagungkan guru kita, wal hurmat, dan hormat kepada guru kita. Kalau ada di dalam hati kita merendahkan guru kita, ngaji gitu, gua juga bisa, gua juga pinter, udah. Itu kagak bakalan dapat dia manfaat ilmu. Kalau udah di dalam hatinya ada timbul kesombongan, merendahkan guru kita, menghinakan guru kita, nggak bakalan dapat ilmu, nggak berkah ilmunya. Jadi kalau kita duduk di majelis taklim, mendengarkan ilmu, mendengarkan hikmah-hikmah, nasihat-nasihat dari guru kita, harus didasari dengan apa? Takdim wa hurmah. Yaitu tanda apa? Mengagungkan dan hormat kepada guru kita.
Wa in sami'a, walaupun meskipun dia sudah mendengar mas'alatan wahidah pada satu masalah, wa kalamatan wahidah dan juga satu kalimat, walaupun itu kalimat yang diucapkan oleh gurunya, nasihat yang diucapkan oleh gurunya sudah sering dia dengar. Ya, gua juga sering dengar gitu kan, Pak ini ulang-ulang ngaji begitu. Nah, ini kata Syekh Azhar Nuji, walaupun kita sering mendengar itu masalah, sering mendengar itu kalimat. Gak aneh, gua emang ngaji begitu dulu aja di kampung, gua ngaji begituan. Nah, ini gak boleh, gak boleh. Walaupun kita sering mendengar, sering mengucapkan, sering ya membaca itu kalimat yang diucapkan oleh guru kita. Al-Famarah 1000 kali. Walaupun kita sudah mendengar itu kalimat, itu ucapan 1000 kali. Kita sudah mendengar sering itu kalimat, tetapi guru kita yang mengucapkan, kita harus takdim dan hormat kepada guru kita. Makanya nih, kita ta'limul ta'lim itu ya harus dipelajari sebelum kita ngaji, itu harus dipelajari dulu. Supaya apa? Supaya kita tahu tata krama sebagai seorang yang mencari ilmu. Kila dikatakan man yakun ta'dimuhu ba'da alfa marrah ka'tadimihi bi awali marrah. Dan barang siapa yang tidak terbukti mengagungkannya terhadap ilmu ba'da alfa marrah sesudah dia mendengar 1000 kali, ka'tadimihi ya seperti mengagungkannya bi awali marrah pada pertama kali dia mendengar ya, bi awali marrah di dalam ya pertama kali dia mendengar. Falaisa bi ahli ilmi, maka dia bukan termasuk ahli ilmu. Jadi kalau dia ya tidak mengagungkan ilmu ya setelah dia mendengar 1000 kali, kita udah dengar, udah sering belajar, kemana-mana kita ngaji, tapi kita tidak takdim sama guru kita sebagaimana takdim kita di dalam pertama kali kita ngaji ya, falaisa bi ahli ilmi, maka itu tidak termasuk orang yang ahli ilmu. Jadi kalau kita mengagungkan guru itu untuk selamanya, jangan waktu kita pertama aja ketemu sama guru kita, kita hormat, udah selanjutnya dianggap sebagai teman, ya, diajak bercanda lain sebagainya. Jangan, kita walaupun itu nggak boleh, apalagi ngebully guru kita, walaupun itu bercanda nggak boleh, nggak boleh. Takdim nih, takdim kita. Ya. Coba kita kalau pertama ketemu orang, pasti kan kita takdim, kita hormat, kita udah kenal, udah akrab, timbul dah akhlak kita yang nggak benar, ya kan? Ya. Kalau kita pertama kali kita nggak berbuat perbuatan yang nggak bagus, pasti kita berbuat kan dengan perbuatan yang bagus. Tapi kalau kita udah sekian kali kita bertemu, berkumpul, barulah kita keluar tuh sifat-sifat takdim kita, ya. Nah, kepada guru nggak boleh begitu. Kalau sama guru kita nggak boleh begitu. Walaupun kita 1000 kali belajar, ya, tetapi tidak takdim kepada guru kita, ya sebagaimana takdim ketika pertama kalinya, falaisa bi ahli ilmi, maka dia bukan ahli ilmu. Masyaallah. Belajar. Wayan bagi dan seyogyanya li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, alla yahtaro, tidak boleh memilih nau'al ilmi akan satu ilmu binafsihi dengan sendirinya, bal yufawwidhu, tetapi dia harus menyerahkan, memasrahkan amroh urusannya ilal ustadi, kepada gurunya. Nih kalau kita mau belajar, mau ngaji, jangan kita milih-milih dengan diri kita sendiri yang milih. Gua mau ngaji ini dah, mau ngaji nahu, ya mau ngaji fikih aja dah gua mah. Itu nggak boleh kalau di dalam adab mencari ilmu. Kenapa? Kita harus menyerahkan sama guru kita. Ya, terserah guru aja dah, gimana guru aja dah. Ya. Kalau kita datang ke guru kita, jangan kita memilih ilmu dengan sendiri kita harus pasrahkan sama guru kita. Kalau ditanya lu mau ngaji apa, jangan dijawab saya mau ngaji ilmu ini, nggak boleh. Tapi jawabannya apa? Ya terserah guru aja dah, guru yang lebih tahu. Itu mestinya. Ini adab. Fa'inal ustada, karena sesungguhnya guru itu qad hasala lahu tajarrubu
telah berhasil baginya ya dengan pengalamannya. Jadi guru itu bisa berhasil menjadi guru, menjadi ustadz itu dengan berbagai macam pengalamannya di dalam mencari ilmu, ya. Bidzalika di dalam hal itu, wa arafa ma yanbaghi li kulli ahadin, dan dia tahu tentang apa yang mesti atau yang harus bagi setiap seseorang, wa ma yaliku, dan apa yang pantas bi tabiatihi, dengan wataknya. Jadi guru itu udah tahu ilmu apa yang pantas buat dia, dan juga karakternya ini orang nih cocoknya ilmu apa. Ini guru udah tahu. Gitu tuh. Ini bakatnya orang nih udah tahu nih guru kita nih. Ya, dia mah bakatnya sama Qur'an nih, baca Quran karena suaranya bagus. Itu guru yang ngarahin. Lu mah ngaji ini aja, baca Quran. Ya, ini nih orang bakatnya ngomong mulu nih. Ya, biasanya orang jadi penceramah nih. Lu mana dalamin aja nih ilmu hadis-hadis Al-Quran, hafalin dah buat lu ceramah. Ini guru udah tahu. Ya. Wa kana Syekhul Imam, dan adalah Syekh Imam Al-Ajal, ya Al-Ustad Asy-Syekh Islam Burhanuddin Haq wa Din, yaitu Ustad ya Syekhul Islam Burhanul Haq wa Din, ya Burhanuddin, itu Burhanul Haq wa Din, bisa disebut Burhanul Haq atau Burhanuddin rahimallahu taala, semoga Allah merahmatinya. Yaqulu, ia berkata, nih Syekh Islam Burhanuddin itu dia berkata, kana thalabatul ilmi, telah ada ya para santri fi zamanil awali, ya di zaman yang dahulu, yufawwiduna umurahum, dia memasrahkan urusan-urusannya fi ta'allumi, di dalam belajar, ila ustadih, kepada guru-guru. Jadi dulu kebiasaan santri-santri dulu, orang-orang yang mencari ilmu dulu itu, dia selalu memasrahkan urusannya, menyerahkan masalahnya kepada gurunya. Wakanu, dan mereka yasiluna, ya mendapatkan ila maksudihim, kepada tujuan mereka. Jadi ketika dia memasrahkan ilmunya, tujuannya, perkaranya kepada gurunya, maka dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan. Jadi kalau dulu begitu tuh, orang-orang belajar dulu tuh gak pernah dia memilih sendiri, dia pasrahkan kepada gurunya. Gurunya yang tahu apa yang pantas buat dia, ilmu yang dia harus belajar. Wa muradihim, ya, yang kepada yang wa muradihim, dan apa yang dia inginkan. Wal ana, sedangkan zaman sekarang, kata nih Syekh Burhanuddin, ya, tetapi sekarang nih kata beliau, yahtaruna bi anfusihim, mereka ini para mencari ilmu itu memilih dengan sendirinya. Fala yahsulu maksuduhu, maka tidak berhasillah mereka akan apa yang dia maksudkan, apa yang dia cita-citakan, minal ilmi, daripada ilmu, wal fiqhi, dan fikih. Jadi zaman sekarang begitu, kata Syekh Burhanuddin, santri-santri para pencari ilmu itu ya memilih sendiri tentang ilmunya, ya tentang apa yang harus dia pelajarinya, maka ya kebanyakannya tidak berhasil apa yang dia inginkan. Gitu. Wa kana yahki, dan adalah Syekh Burhanuddin berkata, anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, sesungguhnya Muhammad ibni Ismail al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari. Nama aslinya Imam Bukhari ini nih, Muhammad bin Ismail. Kita baru tahu nih. Jadi nama aslinya Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail, lahirnya di kota Bukhara, Rusia sana tuh, daerah Rusia. Nah, makanya ya dulu Bung Karno itu ya ketika datang ke Rusia, dia diundang ke Rusia karena dulu Indonesia disegani dulu. Ya, Bung Karno nggak mau. Kata Bung Karno, boleh saya datang ke Rusia, tapi carikan dulu makomnya Imam Bukhari. Dicari itu sama Presiden Rusia dulu zaman Bung Karno. Ya, ketika dicari ketemu. Ya. Itu. Ini bahwasanya Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari rahimallahu taala, semoga Allah merahmatinya, karena adalah beliau bada'a memulai belajar itu bi kitab sholat, dengan belajar kitab sholat. Jadi dulu Imam Bukhari pertama ngaji itu dia pertama ngaji ya
belajar ilmu kitab sholat. Waktu dulu dia pertama ngaji itu Imam Bukhari belajar kitab sholat. Ala Muhammad bin Hasan, kepada Syekh Muhammad bin Hasan. Gurunya namanya Muhammad bin Hasan. Jadi pertama kali belajar beliau itu Imam Bukhari kepada Syekh Muhammad bin Hasan tentang kitab sholat. Faqala lahu, maka berkata ini Syekh Muhammad, gurunya Imam Bukhari, lahu kepada Imam Bukhari, idhab, wahai Bukhari, wahai Muhammad bin Ismail, pergilah engkau, wa ta'allam, dan engkau belajar ilmu hadisi, akan ilmu hadis. Jadi gurunya udah tahu nih Imam Bukhari nih, ya, cocoknya belajar ilmu hadis, maka disuruh oleh Syekh Muhammad bin Hasan Imam Bukhari untuk belajar ilmu hadis. Lima ro'at, karena beliau ini Syekh Muhammad, ya, Syekh Muhammad bin Hasan itu melihat anna dalikal ilma, sesungguhnya itu ilmu hadis itu al-yaku, lebih layak, lebih pantas bitob'ihi, dengan wataknya Imam Bukhari. Oh, ternyata gurunya udah tahu karakternya Imam Bukhari, cocoknya belajar ilmu hadis. Wa talaba, dan lalu, ya, Imam Bukhari pun belajar ilmu hadis, akan ilmu hadis. Fasara, maka jadilah Imam Bukhari fihi, di dalam ilmu hadis, muqaddaman, orang yang terkemuka, orang yang terdepan, muqaddaman, terkemuka, terdepan, ya, di dalam ilmu hadis, ala jami' aimatul hadis, yang melebihi daripada ulama-ulama ahli hadis. Subhanallah. Ini pilihan mencari belajar ilmu hadis itu, ya, Imam Bukhari itu atas petunjuk dari gurunya, yaitu Syekh Muhammad bin Hasan. Kata Syekh Muhammad bin Bukhari, Muhammad bin Ismail, belajarlah engkau tentang ilmu hadis. Ternyata ketika gurunya menyuruh belajar ilmu hadis, lalu diikuti, dituruti oleh Imam Bukhari menjadi rujukannya. Yang ulama-ulama ahli hadis zaman sekarang itu kan, kalau apa-apa mana hadis Bukhari-nya. Kenapa? Karena ya semua hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu hadis-hadis sahih semua. Ya. Maka terkenallah Imam Bukhari dengan ahli hadis. Itu. Kayak kita pun gitu. Ya, harus ikutin apa kata guru kita. Ya, jangan kita sombong sama guru kita, melawan sama guru kita, enggak bakal dapat ilmu. Wayan bagi litolibil ilmi, dan seyogyanya bagi orang yang mencari ilmu itu ala yajlisa, tidak boleh duduk qoriban, dekat minal ustadi, daripada ustadznya. Kita kalau duduk ketika belajar jangan terlalu dekat sama guru kita. Kalau begini masih ada jarak, ini mepet sama guru kita. Padahal tempat masih luas. Ya, jangan biar dikata kita murid kesayangan. Duduk paling dekat guru sama guru. Jangan, nggak boleh nih di dalam adab mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu nggak boleh duduk dekat-dekat, terlalu dekat dengan guru kita. Ya, minal mustadi, daripada guru kita. Inna sabki, ketika mengaji, ketika belajar. Bigoi darurotin, kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali kalau udah penuh jamaah, tempat udah nggak muat, boleh lah. Itu kan ada darurat. Tapi kalau ini kayak tempat begini luas, jangan terlalu dekat duduk dengan guru kita. Itu kurang adab. Balian bagi, ya, tetapi seyogyanya, ya, ayakuna, adalah ada bainahu, antara santri, ya, yang mencari ilmu, wa bainal ustadi, dengan gurunya, qadru qausin, jarak ukuran, ya, satu busur panah. Ini mana ada busur panah kan ya? Nah, masih boleh rupanya dekat saya. Tapi kalau masih terlalu dekat, nggak boleh, ya. Iya, walaupun itu guru kita itu usianya di bawah kita, guru tetap guru, walaupun usianya lebih muda daripada kita. Ini adab. Maka ketika ketemu dengan guru kita, itu guru, ya, masih kecil, masih bocah, ya, di bawah kita. Ketika ketemu, cium tangannya, takdim sama guru kita. Jangan sanggup, kan udah tua, ngapain dia cium tangan dia? Nah, cium tangan itu tanpa tanda penghormatan kita sama guru kita. Ya.
Gak ada contohnya. Kata siapa gak ada contohnya? Para sahabat cium tangan Rasulullah, dicium tangannya Rasulullah oleh para sahabat. Qadru qausin, ya, jarak satu busur panah. Fa innahu karena sesungguhnya ukuran satu busur panah itu aqrabu ila ta'lim, lebih dekat kepada mengagungkan guru. Wayan bagi ditolibil ilmi wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Karena malam ini ya habis ngaji kita melayat. Ya, ada yang meninggal, tetangga kita, saudara kita, di lingkungan kita, ya kita melayat, ya kita doakan mudah-mudahan. Laki-laki apa perempuan sih meninggal? Laki-laki ya. Ya mudah-mudahan siapa nama juga saya nggak tahu. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ya ditempatkan di tempat yang layak, yaitu rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan keluarganya yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran dalam menerima ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.